Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sobat hebat masa surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita dalam cerita inspiratif pagi. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita umur sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Tak terasa kita sudah masuk hari ke-21 ya, sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, di sini yang digunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Nah, ini menandakan ciri-ciri ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Nah, di sini Allah mengulang-ulang ya ayyuhalladzina amanu ini sebanyak 89 kali. Yang mana ini ayat-ayat yang semacam ini menunjukkan identitas keimanan. Jadi orang yang patuh itu menunjukkan identitas keimanan orang tersebut terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, Imam Abu Thalib Al-Makki pernah menyampaikan bahwa tujuan orang berpuasa itu adalah menjauhi dosa. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa kok menjauhi dosa? Kita tahu salah satu puasa itu salah satunya adalah menahan diri dari lapar dan dahaga. Sedangkan makan dan minum kita tahu bahwa itu adalah kebutuhan pokok manusia. Tidak sedikit orang yang kekurangan ketika memenuhi kebutuhan pokok akhirnya melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, harapannya dengan kita berpuasa, melatih diri untuk menahan sejenak memenuhi kebutuhan pokok, kita bisa terlatih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selain pokok itu tadi. Maka dari itu dengan berpuasa, terutama di bulan Ramadan ini ada 30 hari ya, kita dilatih, harapannya setelah lulus Ramadan kita berkembang menjadi manusia yang lebih mampu untuk mengendalikan diri. Puasa ini adalah ibadah yang untuk Allah. Kenapa dikatakan untuk Allah? Karena ibadah ini itu tidak tampak. Jadi kalau misalkan paginya, misalkan di keluarga kita ikut sahur, tapi ternyata siangnya kita diam-diam minum, tidak ada yang tahu selain Allah. Berbeda dengan seperti sholat, sodako, itu masih ada yang tahu. Sholat kita masih kelihatan ketika sholat. Sodako setidaknya ketika kita memberi orang itu masih tahu kita berbuat baik. Tapi puasa itu adalah ibadah yang benar-benar hanya kita dan Allah yang tahu. Maka dari itu kata Allah, puasa ini aku sendiri yang akan membalasnya, seperti itu. Dan ada surga yang khusus disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum atau puasanya orang-orang awam, yaitu puasa yang sekedar memenuhi syarat rukunnya puasa. Nah, jadi menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dan menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa orang pada umumnya. Kemudian yang kedua, itu ada shaumul khusus atau puasa yang lebih khusus. Nah, kalau tadi hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kalau ini sudah mulai menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi mulai menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk menjauhi hal-hal yang buruk, yang tercela, seperti itu.
Nah, Rasul pernah bersabda bahwa tidak sedikit orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, orang yang seperti itu nanti masuk ke golongan yang pertama. Untuk di golongan kedua, ini kita dicontohkan oleh para ulama. Jadi para ulama ketika beliau-beliau ini tidak sengaja, entah itu menyakiti hati orang lain, meskipun itu tidak secara terang-terangan ya, tapi beliau merasa kok sepertinya saya menyakiti hati orang itu. Para ulama tersebut langsung berwudu. Kenapa? Di sini wudunya adalah karena merasa bersalah ya, merasa berdosa sudah menyakiti sesamanya. Kemudian yang terakhir ada shaumul khususil khusus. Jadi puasa yang sangat istimewa. Ini puasanya para nabi biasanya ya. Jadi sudah bukan lagi meninggalkan hal-hal yang buruk, tapi memang tidak melakukan segala sesuatu kecuali ya karena Allah gitu. Bahkan beliau-beliau yang sudah masuk tingkatan ketiga ini, misalnya ya, ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, itu kan bagi kita sesuatu yang lumrah ya, tapi bagi mereka ketika niatnya bekerja karena takut nanti tidak makan, itu merasa bahwa dirinya tidak percaya dengan rezekinya Allah. Sudah sampai sebegitunya tingkatannya. Jadi bekerja ya hanya karena diperintahkan oleh Allah untuk bekerja gitu ya, bukan untuk takut tidak makan. Nah, bagi orang-orang yang ini sungguh istimewa sekali ya, dan harapan kita bisa sampai ke sana. Tapi yang jelas segala sesuatu itu perlu pelan-pelan ya. Kalaupun sekarang kita masih di tingkatan pertama, semoga kita bisa setelah Ramadan ini kita bisa lulus dan naik ke tingkatan kedua, kemudian berikutnya lagi bisa sampai ke tingkatan ketiga. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga memberikan tips-tips bagaimana untuk meningkatkan itu tadi, posisi kita berpuasa, kita berada di tingkat mana. Yang pertama yang jelas kita menjaga mata dari melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian menjaga telinga dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian menjaga lisan dari mengucapkan segala sesuatu yang buruk juga. Kalau sekarang menjaga lisan tidak melulu menjaga mulut ya. Karena sekarang kita sudah bisa menggunakan tangan untuk bermain sosial media, bahkan tanpa mulut berbicara, tangan mengetik itu sudah bisa menyakiti orang lain. Nah, maksudnya tetap menjaga apapun yang kita keluarkan ya, entah dari mulut, entah dari hasil ketikan kita, seperti itu. Kemudian menjaga kaki dan tangan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian kita juga tidak diperkenankan untuk berlebihan dalam berbuka. Biasanya kan kalau kita pas ngabuburit itu ya, itu kan suka hilaf ya matanya. Lihat sana kemari, kayaknya enak ya nanti makan ini, kayaknya enak ya nanti makan itu. Nah, padahal ketika buka sendiri kita juga nggak akan habis gitu kan ya. Nah, itu dihindari untuk berbuka puasa yang berlebihan. Dan yang terakhir, kita bermuhasabah. Jadi setelah berbuka kita bermuhasabah apakah puasa kita tadi sudah baik atau belum ya. Kira-kira tadi saya sudah melakukan kesalahan apa ya. Nah, untuk bisa kita hindari di berikut-berikutnya. Nah, itu tadi tips dari Imam Al-Ghazali. Kemudian karena ini sudah 10 hari terakhir, mari kita ramaikan untuk mencari malam Lailatul Qadar ya. Iya, semoga kita nantinya setelah lulus dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang beruntung, yang mana dosa kita diampuni karena sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebaik-baiknya. Nah, sekian yang bisa Bu Elita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.